Selamat malam, teman-teman yang sudah berkenan hadir dan bergabung di acara malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah mendaftar dan tertarik untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Kali ini Niaga Hoster dengan secara eksklusif bekerja sama dengan DQ Lab membuat webinar khusus malam hari ini supaya membantu teman-teman baik yang sudah memiliki bisnis ataupun baru mau belajar nih mengenai SEO untuk mendapatkan insight dalam meningkatkan brand awareness terutama ya dengan mengoptimalisasikan penggunaan SEO dan juga data. Silakan Mbak Wede untuk mulai membagikan materinya. The floor is yours. Oke, terima kasih Kak Kinan. Selamat malam teman-teman, perkenalkan kembali nama aku Anissa. Seperti judul yang tertera pada poster di sosial media Niaga Hoster ya, hari ini kita akan belajar bareng bagaimana optimasi SEO dan data untuk tingkatkan brand awareness bisnis. Bisa next ke slide selanjutnya Kak? Oke, kalau kata pepatah ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mau kenalan dulu sama teman-teman, nama aku Anissa Widya-Davita, karena uniknya pada malam hari ini dua speaker yang jadi pembicara sama-sama Anissa, teman-teman bisa banget panggil aku Wede. Di sini aku mau share sedikit milestone dari perjalanan karir aku. Jadi dulu aku sempat menjadi jurnalis di Detikcom di tahun 2018. Kemudian mulai beralih ke ranah-ranah PR, aku menjadi media partner di Creative Partner Event Creator. Mungkin kalau teman-teman tahu, saat ini sudah beralih menjadi media, CXO Media, salah satu anakan dari media besar di Indonesia. Kemudian aku juga menjadi Public Relations Skystar Ventures di tahun 2019. Nah, dari akhir 2019 sampai sekarang ini aku menjadi Public Relation di DQ Lab. Mungkin tadi sempat singgung sedikit, walaupun aku public relation teman-teman, di sini main job aku juga sebagai SEO analytics atau SEO monitoring. Jadi memang lebih banyak bersinggungan dengan tim teknis SEO untuk bisa garap konten, bikin strategi, dan pengembangan konten artikel di DQ Lab seperti itu. Oke, kalau ngomongin digital marketing, banyak banget caranya teman-teman, banyak banget potensial cara yang kita bisa lakukan gitu kan. Di sini aku coba breakdown ada 4 poin, yaitu ada SEO, Search Engine Optimization, ada SMM atau Social Media Marketing, ada email marketing, ada affiliate marketing atau biasa kita kenal dengan endorsement. Jadi kan kalau endorsement ini kita memang harus memerlukan cost ya untuk kita bisa keluarkan supaya brand kita tuh lebih dikenal sama orang, supaya brand kita tuh jadi lebih viral gitu kan. Nah, untuk malam ini khusus kita akan bahas, kita kupas terkait SEO, Search Engine Optimization. Jadi bisa next lagi ke slide selanjutnya. Oke, kalau ngomongin SEO, apa sih SEO? Mungkin teman-teman pada malam hari ini yang join beberapa sudah tahu atau baru interest nih sama SEO. Apa sih SEO? SEO ini merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization atau biasa kita ngomongnya SEO. Nah, SEO ini merupakan bagian dari digital marketing ya teman-teman dan bersifat gratis. Gratis yang dimaksud adalah kita tidak perlu bayar kepada Google untuk dapetin slot di Google gitu ya. Tapi kita juga tetap butuh support dari manpower untuk develop konten gitu. Jadi gratis yang dimaksud adalah kita tidak perlu mengeluarkan cost untuk dapetin slot di Google gitu untuk kita bisa berada di halaman satu Google. Nah, dari optimasi SEO, apa sih highlight yang kita bisa dapat, benefit apa sih yang kita bisa dapat? Di sini aku coba ambil 2 poin yang paling di-highlight banget nih, yaitu ada traffic organik naik dan juga variasi user lebih luas. Nah, dengan optimasi SEO, kita mendapatkan ranking tinggi tentunya teman-teman di halaman satu Google, di hasil pencarian. Nah, jika traffic organik naik, potensi traffic organik ini bisa menjadi salah satu patokan kita. Apakah kita sudah berhasil meningkatkan awareness dari brand kita, atau kita sudah berhasil meningkatkan
Ya, awareness tadi ya, untuk, teman-teman tuh tahu bahwa produk kita ini sudah mulai, dilirik banyak orang nih, diklik banyak orang nih, seperti itu. Untuk variasi user lebih luas sendiri, dari penggunaan SEO, teman-teman pasti akan mendapatkan variasi user dengan demografi lebih luas. Dengan Google kan semua, segmentasi itu bisa ngebaca ya, karena Google itu salah satu kunci ya, kunci, permasalahan hidup kita gitu. Kalau kita bingung, kita langsung ketik di Google, langsung ada jawabannya semua. Nah, dengan Google ini, dengan kita mengoptimalisasi SEO, kita akan mendapatkan user yang lebih luas dan tentunya akan meningkatkan branding awareness yang lebih tinggi. Oke. Nah, apa sih bedanya SEO dengan paid search result? Kalau dilihat ya teman-teman, di sini kan ada 2 webnya Dekilab ya, kalau teman-teman lihat di, apa namanya, slide yang di-share. Nah, yang satu ada tulisan AD, yang satu nggak ada tulisan AD. Apa sih bedanya? Bedanya kalau yang ada tulisan AD itu adalah iklan, teman-teman. Kalau yang nggak ada tulisan AD-nya itu organik namanya. Jadi hasil pencarian organik atau SEO itu merupakan hasil penelusuran alami gitu. Jadi ketika teman-teman nyari nih misalkan Dekilab gitu ya. Dekilab ini kan course online gitu kan data science. Teman-teman klik data science gitu. Nah, pas teman-teman ngeklik yang nggak ada tulisan AD, berarti teman-teman itu sudah menyumbang klik dan itu masuk ke dalam organik SEO gitu. Kemudian untuk hasil pencarian berbayar atau paid search result, pada dasarnya ini adalah iklan teman-teman. Jadi pemilik website itu memang telah menyediakan cost atau membayar agar halaman web mereka itu ditampilkan dengan kata kunci yang telah ditentukan. Jadi memang walaupun iklan, mereka juga memasang keyword yang sesuai demand-nya sama apa yang dicari user, tapi bedanya kalau organik itu free, kalau paid search result itu harus mengeluarkan cost untuk bisa dapat slot teratas di halaman 1 Google. Apa sih pentingnya SEO untuk website kita? Kalau dilihat dari slide yang aku share, ada idealis versus SEO. Nah, kalau dari sisi penulisan blog, zaman sekarang itu orang-orang masih ada juga nih teman-teman yang idealis. Apa sih yang dimaksud idealis? Jadi teman-teman ini ketika menulis tuh nggak terlalu peduli apa yang teman-teman tulis itu bakal dibaca orang nggak sih, bakal disukain orang nggak sih, atau bahkan bakal di-share orang nggak sih. Jadi teman-teman tuh nulis hanya sekedar nulis gitu tanpa menyeting goals bahwa tulisan teman-teman tuh harus dibaca orang. Beda halnya dengan orang yang sudah berprinsip pada SEO, apa yang mereka tulis, apa yang mereka bagikan, mereka tuh mengincar untuk berada di posisi halaman pertama. Tentunya impact-nya pasti banyak yang baca, banyak yang ngeklik, banyak yang share gitu kan. Jadi kita mendapatkan traffic karena klik meningkat, tentunya pelan-pelan branding awareness kita akan meningkat. Memang SEO ini bukan sesuatu yang instan teman-teman, sekali kita tetapin keyword, tetapin segmen pembaca gitu, langsung naik, nggak butuh waktu yang panjang, tapi ini sangat worth it karena ini bersifat long term. Jadi SEO ini bukan lagi salah satu pilihan untuk meningkatkan traffic website, tapi keharusan teman-teman nih, apalagi pelaku bisnis atau marketer untuk mengoptimasi website teman-teman di persaingan transformasi digital ini. Seperti itu. Next lagi. Selain itu, oke, di sini aku mau breakdown pentingnya SEO untuk website kita. Di sini aku akan share 3 poin. Pertama, traffic didominasi oleh konten di halaman pertama Google. Karena SEO ini bersifat long term, jadi optimalisasi SEO ini dalam dunia digital marketing itu tentunya untuk mendapatkan traffic dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau aku personal ya teman-teman, karena aku di sini sebagai BIC untuk SEO monitoring, aku selalu berprinsip apa yang aku develop, apa yang aku share di blognya Dekilab itu harus muncul di halaman pertama. Itu salah satu apa ya, semangat aku untuk kayak terus ningkatin growth dari SEO di Dekilab, terus kayak lebih lebih melek lagi nih keyword apa sih yang lagi demand, yang lagi dicari banyak user gitu. Jadi aku selalu berprinsip kontenku harus muncul di halaman pertama. Nah, itu akan ngebangun semangat teman-teman untuk terus research, untuk terus baca-baca blog-blog lain atau blog-blog kompetitor supaya traffic kita bisa cepat naik, seperti itu. Next lagi, poin yang kedua adalah
Website mudah ditemukan dengan keyword teman-teman. Dengan teman-teman mengoptimalisasi SEO, website akan lebih mudah ditemukan dari berbagai kata kunci. Misalnya topik utamanya itu DigiLab. DigiLab ini terkenal dengan online learning data science gitu kan. Keywordnya adalah data science. Akan ada banyak kata kunci yang berkaitan dengan data science yang dapat kita targetkan. Contohnya di sini ada 3 poin ya, related keywords yang dimaksud. Jadi teman-teman bisa ngebahas Excel, ngebahas data analytics, data engineer, data scientist, dan topik-topik lainnya yang masih berkaitan dengan data science. Nah, dengan kita kembangin keyword-keyword tersebut, kita dapat membangun rantai keyword teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan jualan kue gitu kan, mungkin teman-teman bisa masukin beberapa keyword-keyword yang lagi ngehits juga, misalkan kayak kue-kue yang lagi digambar-gambar muka gitu kan lagi hits ya, kayak Korean cake gitu kan. Nah itu bisa menyambung untuk kita bisa bangun rantai keyword seperti itu. Tentunya meningkatkan brand awareness dan juga kredibilitas dari bisnis kita. Dengan kita mengoptimalkan SEO, tentunya pemilik bisnis dapat memiliki brand awareness yang baik dan memberikan impact yang mudah ditemukan di semua platform online. Jadi memang journey-nya itu mungkin teman-teman kalau memposisikan sebagai user, kita sebagai user browsing ya kan di Google, mau cari apa sih, lagi ada permasalahan apa sih, langsung ketik di Google, cari. Terus kalau teman-teman sudah interest dengan produknya, teman-teman sudah mantap dengan apa yang teman-teman mau beli, pasti teman-teman akan melakukan transaksi. Nah, journey itu semua kita bisa monitoring teman-teman di SEO dan dari situ kita bisa mendapatkan insight untuk improve ke depannya planningnya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling terbaik untuk membangun brand awareness di era digital ini dengan meningkatkan kualitas SEO. Ya, di sini teman-teman aku mau share indikator-indikator dari SEO. Kalau tadi ngomongin pentingnya SEO, sekarang mau lebih sedikit detail lagi terkait indikator apa aja sih SEO, terutama dari struktur artikel ya teman-teman, karena memang Dekilab ini fokusnya untuk mengembangkan artikel dan ada beberapa indikator yang memang Dekilab gunakan dalam pengembangan SEO. Di sini ada 3 poin penting SEO teman-teman. Ketika kita sudah mulai running untuk SEO on page, jadi ada keyword utama atau ada keyword yang kita jadikan satu patokan, tapi sudah mencangkup 3 poin penting ini, yaitu ada judul artikel, ada URL, dan juga ada description atau summary. Kalau teman-teman lihat di gambar yang aku share, di sini ada satu artikel Dekilab ya. Jadi di sini Dekilab tuh ngambil keyword data analis. Jadi di keyword itu ada data analis, di URL itu ada data analis, dan juga di description-nya itu ada data analis. Ada keyword-nya itu. Jadi kita memang sengaja membidik si data analis ini supaya dia ada di URL, judul, dan juga description atau summary. Karena biasanya URL ini tuh sudah mengikuti judul teman-teman. Jadi description, dan judul itu tentunya perlu memiliki keyword utama dan kalau bisa kurang lebih untuk description atau summary-nya itu di 140 karakter. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek karena uniknya Google itu agak-agak mager gitu konsepnya. Jadi dia tuh selalu membaca bagian-bagian awal yang di-share sama kita gitu, apalagi teman-teman yang sedang mengoptimalisasi SEO. Jadi kita mainnya itu selalu di depan, baik dari judul itu kalau bisa keyword-nya di depan, URL keyword-nya kalau bisa di depan, dan description itu harus masuk setidak-tidaknya di kalimat pertama supaya masuk di description di Google ini. Ada judul artikel. Ini penting banget teman-teman untuk diperhatikan. Di sini aku tulis KISS. Apa sih KISS? KISS adalah keep it short and simple. Jadi teman-teman itu kalau bikin judul jangan terlalu panjang, jangan ruwet gitu ya, jangan terlalu belibet. Jadi harus to the point, 5W1H, kalau bisa itu sudah merangkum keseluruhan artikel yang kita sampaikan. Di sini aku ambil 2 contoh teman-teman, ada dari blognya Niaga Hoster dan juga blognya Dekilab. Kalau dilihat dari blognya Niaga Hoster, wah seru banget nih, siapa sih yang nggak tahu TikTok gitu kan? Panduan cara mendapatkan uang dari TikTok. Ini sangat clickbait banget, sangat interest banget karena kita juga tahu ya informasi katanya TikTok itu bisa menghasilkan cuan gitu. Nah ini contoh-contoh tipe konten yang seperti ini teman-teman yang tentunya clickbait, dicari orang tapi
perlu di-note ya, clickbait-nya tidak boleh membohongi karena banyak banget media-media online yang rada-rada bodong gitu. Mereka tuh suka clickbait tapi nggak nyambung gitu sama isi informasi artikel yang disampaikan. Jadi harus tetap menjaga kredibilitas tapi juga harus clickbait. Itu lumayan challenging sih kalau untuk judul, karena judul ini kan istilahnya muka pertama yang akan kalian baca gitu di halaman Google kan. Jadi memang perlu banyak riset, perlu banyak baca-baca, jangan jangan sungkan untuk ngecek-ngecekin kompetitor gitu. Jadi emang kita mesti perkaya, penulisan untuk judul ini gitu. Kemudian ada internal link. Sini aku mau share sedikit terkait link-link yang ada di blog. Mungkin teman-teman kalau baca media online atau baca blog suka nggak sih kalau di dalam blognya itu suka ada link yang nge-link dengan artikel atau konten yang relate dengan apa yang kita baca. Nah, di sini aku kasih 2 contoh. Yang atas ini adalah potongan artikel dari Niaga Hoster, yang bawah ini adalah potongan dari artikel DQLab. Jadi internal link ini merupakan sebuah link dari halaman menuju halaman lainnya. Isinya itu masih relate, masih berkaitan dengan konten yang sedang kita baca gitu. Intinya mudahnya adalah ketika kita baca satu konten, misalkan ambil contoh TikTok tadi ya, TikTok gitu kan, menghasilkan cuan gitu. Nah, mungkin itu di dalam artikelnya itu ada link lagi yang mengarah ke panduan TikTok Ads seperti yang ada di contoh ini, panduan TikTok Ads terlengkap gitu kan. Itu kan masih relate dengan konten yang di-share gitu kan sama tim Niaga Hoster. Nah, apa sih fungsinya dari internal link? Tentunya juga untuk menghindari bounce rate. Apa sih bounce rate? Bounce rate itu merupakan salah satu kondisi di mana teman-teman user atau teman-teman pembaca itu ketika ngeklik artikel kita tuh langsung keluar lagi. Mereka tuh nggak baca sampai akhir, sampai bawah. Jadi mereka tuh cuman kayak numpang lewat doang gitu. Jadi kita menghindari itu supaya lebih variatif juga, lebih menarik. Jadi teman-teman yang baca artikelnya tuh betah gitu, baca sampai selesai. Seperti itu. Itu cukup mempengaruhi SEO. Jadi selain judul, di body artikel teman-teman juga perlu input untuk si hyperlink ini, namanya internal link. Kemudian ada anchor text. Ini masih berkaitan dengan link juga teman-teman. Kalau penggunaan anchor text ini tidak boleh berlebihan untuk menghindari spamming. Gunakan sewajarnya, seorganik mungkin, senatural mungkin. Apa sih bedanya anchor text sama yang tadi sebelumnya internal link tadi? Kalau penggunaan anchor text itu adalah penggunaan hyperlink yang sesuai dengan keyword yang kita tuju. Kalau dari slide yang aku sampaikan, di sini ada contoh dari artikel DQLab tentang data analis. Di sini aku mencoba memfokuskan keyword-nya pada keyword data analis. Jadi di judul itu ada keyword data analis, kemudian di lead awal dari artikel itu juga ada data analis yang di hyperlink ke konten data analis lainnya. Jadi memang ini adalah informasi berantai yang masih satu kesatuan gitu pembahasannya. Jadi memang harus seragam dari judul, misalkan judul data analis, di anchor text-nya juga harus data analis, atau ke halaman tag-nya juga harus ada data analis. Jadi ini yang disebut anchor text teman-teman, bedanya dengan internal link yang tadi. Kalau internal link yang tadi masih memang bahas seputar keyword yang disampaikan, tapi juga ada tambahan, misalkan baca juga. Kalau teman-teman suka baca media online, pasti di tengah-tengahnya ditulisan kan baca juga, tapi itu related juga dengan keyword dengan artikel yang disampaikan. Bedanya dengan anchor text kita fokuskan pada lead pertama dari artikel. Seperti itu. Nah, minimal itu harus ada 300 kata, teman-teman. Kenapa sih harus 300 kata? Ada 2 poin yang mengharuskan kita bikin artikel minimal 300 kata. Pertama, untuk konten, yang kedua untuk menghindari bounce rate. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kalian tuh terlalu pendek gitu ya, sedikit kata-katanya. Jadi Google menilai bahwa orang bervalue. Jadi teman-teman itu pastikan minimal ketika membuat artikel itu minimal 300 kata. Kalau teman-teman bikin lebih dari 300 kata, itu bagus banget karena di satu sisi lebih menjadikan artikel kalian di mata Google adalah artikel yang terpercaya
yang kredibel. Kemudian kondisi di mana user itu cuma numpang lewat doang di artikel kita. Jadi cuma ngintip terus langsung keluar lagi. Nah itu namanya bouncer ya. Jadi ketika kita punya artikel yang panjang, pasti kan mereka bakal baca scroll. Wah seru nih, informatif. Jadi memang ketika kita bikin artikel lebih dari 300 kata, kita juga membuat user itu nyaman dengan tulisan kita, betah dengan tulisan kita, jadi mereka baca sampai bawah gitu. Karena ketika kita bisa develop artikel yang panjang, tentunya teman-teman juga akan lebih terasa informatif gitu. Jadi sebisa mungkin minimal itu 300 kata. Ya, kalau tadi ngomongin beberapa indikator seperti ada judul, ada internal link yang perlu diinput di dalam body artikel, kemudian sekarang mau bahas keyword. Kalau kita mau bikin konten, kita tuh harus tahu keyword yang ditetapkan tuh keyword apa. Tentunya harus sesuai dengan segmentasi dari bisnis kita, dan juga harus sesuai dengan pasar yang sedang ada gitu. Nah, rekomendasi dari aku untuk teman-teman yang baru memulai belajar SEO, teman-teman bisa banget pakai Google Trends, karena Google Trends ini merupakan tools gratis untuk mencari keyword yang dapat dioptimalkan dalam SEO. Jadi kalau misalkan aku mau bikin artikel terkait data science, aku tinggal buka Google Trends, di Google aku ketik Google Trends, kemudian aku input keyword yang mau aku cari nih, data science gitu kan. Nanti di bawahnya tuh keluar teman-teman, nanti ada related queries atau keyword yang masih relate gitu. Jadi mungkin aku bisa kembangkan konten terkait apa itu data science, atau aku bisa kembangin data science weekend. Mungkin Regala punya program weekend bisa di-align juga dengan keyword ini, atau data science adalah bisa dikembangkan lagi. Pengertian dari data science itu apa gitu. Jadi keyword yang keluar ini merupakan keyword-keyword rekomendasi yang paling banyak dicari oleh user. Nah, ketika kesempatan itu ada, kita harus cepat-cepat develop teman-teman. Kenapa sih harus cepet-cepet? Karena SEO ini tuh trennya cepet banget. Jadi memang kita harus sering-sering buka Google Trends, atau mungkin yang lebih expert lagi pakai Google Console atau pakai Ahrefs gitu. Jadi teman-teman memang harus sering-sering main-main ke tools itu untuk ngecek keyword yang lagi demand apa sih, keyword yang paling banyak dicari apa sih, sehingga ketika kita sudah membuat plan SEO itu akan lebih teroptimasi dengan lebih baik, seperti itu. Oke, kalau dari aku seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami secara sederhana. Teman-teman juga jadi tahu nih apa sih SEO, dan indikator sederhana yang perlu dibangun untuk memulai SEO itu apa aja. Mungkin nanti untuk yang lebih detailnya lagi terkait tools dan optimasinya pada bisnis bisa dilanjutkan oleh Kak Anissa. Aku kembalikan lagi ke Kak Kinan. Terima kasih, Kak. Wah, super sekali. Terima kasih Mbak Wede untuk sesi pertama mengenai SEO dan juga keterkaitannya dengan data. Gimana sih cara mengaitkannya kayak gitu. Sekarang kita beralih ke Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa Fauzia. Selamat malam. Halo Kinan, halo semuanya. Langsung aja mungkin without further ado bisa langsung membagikan materinya hari ini yang lebih mendalam mengenai SEO dan juga strateginya, supaya lebih oke lagi. Nah, sudah kelihatan kan? Ya. Tadi kan kita udah belajar tuh sama Mbak Widi ya soal peran SEO di dunia digital marketing. Nah, sekarang kita lebih spesifik bahas terkait di bagian SEO-nya. Nah, kita bahas juga gimana sih kok SEO bisa meningkatkan brand awareness bisnis. Kita mulai dari sini. Ini pasti teman-teman udah nggak asing ya, perjalanan seorang calon pelanggan menjadi pelanggan. Mulai orang itu penasaran sama suatu hal, cari-cari info selengkap mungkin, kemudian kalau sudah dapat info, itu di tahap consideration, lagi mikir-mikir, bener nggak ya, ini tahap ya, bener nggak ya, ini bener-bener aku butuhin produknya, lagi kepo-kepo. Lalu di tahap ini membandingkan dengan produk lain, lagi milih-milih produknya terbaik nggak sih buat dirinya, sampai akhirnya melakukan pembelian. Nah, jadi pertanyaan, gimana sih peran SEO-nya? Dan
gimana posisinya SEO di mana di pelanggan, di perjalanan pelanggan ini. Nah, di sini tugas kita itu dan hal yang bisa kita maksimalkan adalah memilih kata kunci yang tepat atau keywordnya itu tepat di setiap proses customer journey-nya. Kita wajib sediakan info selengkap-lengkapnya tentang bisnis kita dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis utamanya tadi. Tapi yang perlu diperhatikan, teman-teman sudah harus mengetahui siapa target pelanggannya. Karena kalau kita belum kenal siapa yang kita sasar, belum memahami siapa target pelanggannya, itu kita jadi susah menentukan kata kunci yang kita cari. Jadi kayak apa ya, gambling. Terlalu luas siapa sih yang sebenarnya mau kita target. Jadi peran kita di sini adalah menerapkan strategi keywords yang tepat, yang nantinya itu berguna buat bisnisnya. Dan nantinya itu akan memberikan manfaat seperti jangkauannya itu lebih luas, orang yang belum tahu tentang produk kita jadi tahu, mendorong orang yang belum mengetahui manfaat produk tertentu jadi sadar, terus jadi, oh iya ya aku butuh produk ini nih. Terus kemudian kita juga kalau milih keywordnya tepat itu nanti meyakinkan calon pelanggan, memperkuat kepercayaan pelanggan. Masih ragu nih, masih cari-cari, nemu konten dari website teman-teman, semakin yakin. Nah, itu tentunya mempercepat proses pembelian. Setelah kita edukasi soal layanan, lihat review positif, user itu nanti semakin cepat terdorong buat melakukan pembelian. Dan pas user mau beli itu, kita juga harus sediakan kata kunci yang tepat, landing page-nya ada, pengetahuannya ada, review positif banyak bertebaran di mana-mana, landing page-nya ada. Nah, itu lengkap kan? Nah, gambarnya jadi kayak gini nih posisinya kalau digabungin sama SEO-nya, peran kata kuncinya. Di bagian awal ini kita berikan info selengkap mungkin dengan kata kunci yang sifatnya informasi, konten-konten edukasi. Contohnya nanti di slide selanjutnya ya. Lalu selanjutnya ketika mereka sudah sadar dengan pentingnya layanan tertentu, kita mulai berikan info-info yang menunjukkan kalau kita menyediakan solusinya. Misalnya nih, ketika teman-teman itu punya produk hijab, jualan hijab, di awal pastikan memberikan info, ini loh jenis-jenis kain yang bagus untuk hijab, tren-tren hijab terbaru bentuknya kayak apa. Lalu setelah itu kalau sudah paham, sudah tahu jenis-jenis kain yang bagus atau trennya seperti apa, mulai nih kita pamer kalau kalian itu sediakan produk hijab tersebut. Nah, kemudian di tahap consideration, mereka itu biasanya sudah sadar mau beli, terus lagi compare dengan produk lain. Nah, setelah itu terjadilah pembelian. Yang terakhir ini biasanya landing page bentuknya. Kita nggak ngasih konten lagi, tapi udah ngarahin ke landing page. Nah, ini contohnya. Kalau yang tadi informasional itu masih seputar edukasi. Kita berikan info-info, biasanya kata kunci itu siapa, bagaimana, tips, panduan, mengapa. Masih di tahap awal-awal mereka belajar, mereka kepo-kepo cari tahu, itu kita sediakan informasi. Lalu selanjutnya itu yang kedua kan ada tadi tahap mereka membandingkan dengan layanan lain. Nah, ini contohnya web hosting terbaik di Indonesia, browser review, mereka biasanya mengcompare sama produk-produk lainnya. Sudah sadar mau beli apa, terus mereka mau bandingin sama pihak lain. Terus ada juga jenis kata kunci yang namanya navigasional. Di pencarian ini mereka biasanya sudah tahu tuh mau ngapain. Oh, mau cek harga paket hosting. Oh, mau login Facebook. Oh, mau ke Jogjatronic. Nah, ini tipe-tipe yang sudah mention brand-nya. Terus ada satu lagi jenis kata kunci itu transaksional. Nah, ini yang paling penting, yang usahakan harus menang. Kalau teman-teman jualan itu kan puncaknya di sini tuh, landing page-nya kan. Orang tadi udah sadar, sudah memilih mana yang mau dibeli. Sekarang landing page-nya. Contoh kata kuncinya seperti beli baju batik murah, akun hosting, sewa kamera tertentu. Biasanya sih ada kata-kata beli, pesan, sewa, order, murah, terus ada harganya juga. Sudah di tahap pembelian, puncaknya nih, pas mau dapat customer.
Contohnya begini deh gampangnya. Contoh aja produk hosting ya, jualan hosting, karena jualan hosting kita. Ada nih orang pemilik bisnis, dia belum familiar sama dunia peronlinean. Dia jualannya masih offline. Tapi dia pengen go online tuh, mau bikin website. Pasti orang tersebut itu nggak langsung ngetiknya hosting, nggak langsung paham. Orang itu perjalanannya pasti cek dulu kata-kata, seperti contoh website yang menarik apa, cara membuat website yang bagus seperti apa, baru mengerucut hostingnya. Awal-awal dia cari tahu contoh-contohnya apa, itu kaitannya sama proses pembelian yang tadi ya. Orang itu lagi cari tahu, oh sudah tahu, sadar butuhnya apa. Kemudian membandingkan dengan produk lain, ada pilihan lain nggak ya yang lebih bagus, kemudian baru beli. Prosesnya panjang dan kita harus menyediakan konten-kontennya secara tepat. Nah ini contohnya kalau di Mega Hoster ya, kalau korelasinya sama perjalanan orang yang tadi mau online, orang nggak langsung ngetikin hosting, beli hosting, enggak. Mereka pasti cari-cari tahu dulu. Oh mau beli hosting, contoh website yang bagus yang mau dibikin itu kayak apa sih? Kita sediakanlah kontennya. Orang juga cari-cari tahu dulu. Cara memilih hosting yang benar itu apa sih caranya, indikatornya? Kan mereka otomatis orang nggak langsung percaya ya sama layanan tertentu. Orang pasti mikir, wah mikir-mikir dulu, milih-milih. Pasti gitu kan, teman-teman juga pasti gitu, mau beli sepatu milih-milih juga dulu, mau beli baju milih-milih dulu. Apalagi mau beli hosting begini, pasti milih-milih. Nah, kita sediakan tuh caranya, panduan cara milihnya yang seperti apa. Kalau memang layanan kita bagus, pasti orang milih karena indikatornya jelas. Apa aja sih yang membuat sesuatu itu bagus. Nah, cara membuatnya juga kita sediakan. Orang nggak langsung yakin beli hosting, dia masih ragu bikin website itu kayak apa. Kita sediakan, biar orang semakin terdorong, semakin butuh, kita berikanlah solusi layanannya. Bahkan mereka juga pengen tahu tuh jenis layanan hosting yang tepat itu kayak apa cloud hosting, apakah share hosting, atau malah VPS, pasti kepo-kepo dulu. Dan kita wajibannya ngasih tahu semua yang user butuhkan, sehingga lebih cepat jadi pelanggan. Ini bisa diterapin di jualan teman-teman. Kalau yang lagi mulai bisnis online, mau mulai bikin website, itu bisa diterapin. Itu tadi ya sekilas soal perjalanan, bagaimana sih perjalanan seseorang sebelum akhirnya menjadi pelanggan suatu layanan dan kaitannya dengan SEO-nya. Next, kita ini masuk di bagian tools yang biasanya dipakai untuk optimasi website. Pertama, pasti kita bahasnya riset kata kunci dulu karena ini hal mendasar, memang hal yang penting di sini. Kita bisa memanfaatkan tools gratisan yang ada dulu. Coba-coba dulu, kalau memang lagi coba-coba, misalnya seperti Ahrefs Tools Generator ini gratisan, bisa dipakai. Nanti tinggal masukin kata kuncinya, minimal search volume-nya bulanan, pencariannya ketahuan berapa, sama persaingannya ada. Lalu kita juga manfaatin Google Trends, tadi juga udah sempat disinggung sama Mbak Wede soal Google Trends ini. Nah ini sebagai pendukung aja kalau Google Trends. Ini buat mastiin topik yang nanti akan kita bahas itu nggak basi, nggak cepet basi. Minimal lah di 12 bulan sebelumnya itu stabil. Gunanya apa? Biar nanti kalau misalnya teman-teman lagi ngeblog nih, bahas topik tertentu itu nggak basi, jadi konten itu selalu ngasih traffic dari setiap bulannya, setiap harinya awet lah, topiknya awet, nggak yang langsung basi gitu, nggak musiman. Lalu ada Ubersuggest, ini bisa dimanfaatin juga. Memang sih kalau yang gratisan itu terbatas, tapi nggak apa-apa. Buat coba-coba belajar dulu. Nanti kalau sudah lancar dan memang kebutuhannya sudah banyak, kita bisa pakai yang berbayar. Minimal lah kalau yang tools kayak gini tuh, mereka udah ngasih sesuatunya, hal-hal pentingnya yang kita butuhkan itu sudah ada lah. Gratisan dulu nggak apa-apa. Oh ya, sebagai info nih teman-teman, pas riset kata kunci itu kita kan juga harus nyari kata kunci pelengkapnya sekalian. Nah, kita bisa memanfaatkan Google Suggest itu loh, kalau kalian lagi ngetik di google.co.id.
sebelum di enter itu kan ada typingnya ya. Nah itu bisa dimanfaatin juga buat riset keyword, buat pelengkapnya di konten. Nah pakai Google Planner juga bisa buat cek-cek lah topik yang berkaitan apa aja. Nah ini contohnya kalau teman-teman itu baru pemula, masih baru belajar-belajar, bisa pakai catatan kayak gini. Ditulis tuh keyword utama yang mau teman-teman tulis apa, misalnya bisnis online, cek aja volumenya, terus turunannya apa aja, terus keyword tambahannya apa aja, yang typing tadi saya bilang di Google, tambahin aja. Terus cek juga, jangan lupa cek kompetitornya. Paling enggak teman-teman itu amati kompetitor itu URL-nya apa, topik turunan si kompetitor itu apa, poin pentingnya apa, kekurangannya apa. Lalu rangkum semuanya, kita buat yang lebih menarik. Contohnya kayak gini, misalnya mau ngamatin, oh intinya bisnis online itu list ide bisnis. Ya udah, poin menarik kita catat di sini dulu. Topik turunannya apa, poin menariknya apa, nah, kekurangannya apa, baru nanti kita bikin outline di artikel. Outline untuk artikel yang lebih bagus dari kompetitor. Kalau awal-awal begini dulu nggak masalah. Nanti makin lama, makin banyak praktek, udah belajar, udah hafal. Oh kompetitor ini nih, aku harus bikin yang ini, yang lebih bagus. Gitu. Itu tadi kalau soal riset kata kunci. Next itu ada setelah riset keyword itu ada on page-nya. Untuk on page kita bisa pakai Yoast SEO plugin WordPress. Sebenarnya ada banyak plugin-nya, tapi menurutku Yoast SEO itu udah lengkap. Bukan promosi ya ini, tapi memang udah lengkap untuk blog pribadi saya. Dulu pakai juga, di Ghoster juga pakai loh Yoast SEO. Tapi kalau misalnya teman-teman mau explore plugin-plugin baru juga nggak apa-apa, kayak Rank Map misalnya. Kita ada postingannya, nanti dicek sendiri di Ghoster blog perbandingan seperti apa. Tapi menurutku yang Yoast SEO ini sudah lengkap, karena kayak ubah SEO title sudah bisa, ganti meta deskripsi setiap postingan sudah bisa, konfigurasi meta robotnya, sampai verifikasi ke Google-nya ada, sitemap-nya ada, permalingnya ada. Lalu fitur analisisnya juga lengkap, sudah cukup lengkap menurut saya. Jadi ini bisa dicoba kalau teman-teman pakai WordPress nanti. Nah, kita kenalan nih sama tools untuk off page-nya. Selain on page, ada kan kita harus optimasi off page juga. Tidak hanya website kita yang dibagusin, nggak cuma bagusin konten, nggak cuma bagusin yang hal-hal yang di website kita, tapi kita juga harus membuat website kita terkenal, direkomendasikan sama website lainnya. Tools ini gratisan bawaan Ahref. Ini ada yang gratis versinya, versi gratis memang cuma beberapa kali gitu, nanti bisa di-mix sama tools-tools lain yang gratisan. Tapi paling nggak tujuan kita tercapai buat mengamati kompetitor. Ini bisa cek, misalnya kalian lagi bikin blog, topiknya mungkin seputar digital marketing. Amati tuh kompetitornya siapa yang paling bagus webnya soal digital marketing, masukin, nanti kelihatan di sini. Kompetitor itu dapat link dari mana aja, misalnya nih kompetitor dapat link dari Medium, nggak ada salahnya kita juga promosikan website kita di sana juga. Kita bikin website kita itu semakin dikenal, aktif di sosmed, share linknya di Medium atau di website generated content lainnya. Intinya buat website kita juga terkenal, nggak cuma kontennya yang kita kuatin, tapi kenalin tuh website kita ke orang lain. Bisa juga tuh ikut komunitas-komunitasnya, biasanya kalau blogger di Facebook masih rame, ya kan di sana bisa saling share kan, jadi semakin dikenal. Ikut komunitas blogger itu nggak masalah, yang penting website kita makin terkenal, makin banyak kunjungan, authority-nya semakin besar, semakin cepat kita kemungkinannya buat nanti dapat rank. Ini masih seputar off page. Ini ada tools Google, Seflow. Ini toolsnya dari Google. Tools ini itu membantu kita buat ngasih tahu Google kalau kita itu ada tools kan biasanya kan ada spam ya, ada link spam. Nah, link spamnya itu kita masukin aja ke sini. Kita kasih tahu Google, ini saya nggak mau dapat link dari ini karena spam. Nah,
ini terus buat scrolling. Kalau misalnya kita dapat spam buat ngasih tahu ke Google kalau kita nggak mau dapat link dari ini. Tuh. Broken link checker ini masih segerombolan sama yang tadi, ini buat ngecek backlink di website kita. Kalau website kita udah banyak postingannya, itu kan masih mungkin kadang kita lalai. Mana sih ada yang broken, ada halaman yang linknya ketus 4, nah ini buat ngecek juga bisa pakai ini. Next, ini ada tools dari Google Search Console. Ini tools wajib yang teman-teman pakai untuk optimasi website. Nanti kalau teman-teman belum manfaatkan, ini bisa mulai dipasang, dihubungkan. Teknis pemakaiannya nanti intip aja di Niaga User Blog, kita ada panduan cara nge-connectin ke websitenya. Tools ini lengkap banget, kita akan diberitahu performa website kita, apa ada yang error, keyword apa aja yang bisa dioptimasi. Ini contohnya misalnya kita bisa saring posisi-posisi yang belum di atas. Jadi ketahuan kan, wah artikelnya mana nih? Kok kita ada impresinya tapi posisinya masih di bawah, oh ada yang kurang, jadi buat optimasi jelas. Bawaan Google kok ini toolsnya, tinggal pasang aja. Nah ini contoh dari toolsnya ini, dari Google Search Console-nya ini, ketahuan kan yang error apa aja. Ini kebetulan website-nya ada yang error, jadi bisa buat contoh. Nanti ada itu kok, kalau diklik ada petunjuknya, harus perbaikinya seperti apa. Nah, ini tadi yang buat optimasi, kita bisa cek juga, bisa masukin, tinggal dicek aja artikel yang, kalau buat optimasi, tinggal dicek aja yang posisinya di atas. 7 itu kan masih di bawah ya posisinya, nanti keluar query-nya apa aja, bisa kita cek di website. Wah, ternyata ini nih yang belum naik artikelnya, keywordnya ini, ketahuan semua, ini toolsnya. Dari tadi error ada, buat cek error bisa, buat optimasi konten bisa. Ada Google Analytics. Nah, kenapa sih kok Google Analytics itu hubungannya sama SEO apa? Karena Google ini juga ngebantu, dia kan Google Analytics bakal ngedeteksi ya perilaku pengunjung website kita seperti apa. Jadi kita lebih kenal pengunjung kita seperti apa, kita bisa lebih gampang optimasinya di mana. Contohnya aja kayak audiens, ketika kita cek di menu audiens itu kan pasti ketahuan semua audiensnya itu device-nya apa, biasanya mereka mengakses website kita itu dari perangkat apa. Terus contohnya ya kenapa berguna, misalnya teman-teman lihat, oh ternyata websiteku banyak diakses dari perangkat mobile, jadi udah saatnya teman-teman yang optimasi perangkat mobilenya biar lebih cepat, biar pengunjungnya lebih nyaman, lebih betah di website. Semuanya lengkap di Google Analytics ini. Lalu bisa juga nih Google Analytics itu memberitahu kita, oh ini loh artikel yang harus dioptimasi, banyak pengunjungnya. Misalnya kita punya blog, kita lihat, oh postingan mana sih yang paling ramai, bisa tuh disisipi, boleh jualan di postingan yang ramai itu. Gitu. Ini kalau Google Analytics lebih ke menganalisis data pengunjungnya, lebih kenal sama usernya. Oh dari channel mana aja kita datang, pengunjungnya datang ke website kita, landing page-nya mana yang paling ramai, semuanya bisa dilihat di Google Analytics. Wajib banget buat teman-teman yang punya blog tadi, Google Search Console, Google Analytics, wajib punya. Lalu kalau yang sedikit teknikal nih, itu bisa menggunakan Google PageSpeed Insight, tools Google lagi tools Google. Nanti hasilnya beda-beda analisisnya pasti. Tergantung apa perbaikannya, ada sarannya kok. Tapi biasanya yang paling umum itu gambarnya kebesaran, nggak pakai case. Terus versi mobilenya itu berantakan. Solusinya kalau gambar terlalu besar kan nanti bisa dikompres dulu sebelum upload. Ya memang kayak hal yang mungkin buat sebagian dari kita itu ribet ya, tapi itu wajib banget dilakuin. Terus kalau case-nya belum dimaksimalin, bisa kan pakai plugin case gitu di WordPress, tinggal install seperti Lightspeed.
case. Itu banyak kok plugin-plugin yang buat case. Kalau performa website mobile nggak optimal, biasanya dicek dulu. Itu nggak optimalnya kenapa? Ada petunjuknya, biasanya hasilnya beda-beda, tapi bisa gunakan tools ini. Itu tadi kalau tools-tools yang buat SEO yang penting. Ada pertama buat kata kunci, riset dulu on page, off page, kemudian optimasi ya pakai Google Search Console, Google Analytics. Kalau buat agak teknikal pakai buat speed ya pakai Speed Insight aja. Atau Metric juga bisa sebenarnya kalau mau cek soal yang agak teknikal kecepatan kan. Itu tadi sekilas tentang tools. Ini ada materi tambahan nih dari saya. Nah, kalau buat teman-teman di sini yang sudah punya blog, website, tapi ingin dapat traffic lebih banyak, lakukan konten audit. Dicek tadi dari Google Analytics, konten-konten yang nggak guna. Konten-konten yang sama sekali nggak dapat traffic. Konten-konten yang intinya salah, jadi nggak menghasilkan apapun. Contohnya nih, kita menulis cara membuat artikel yang SEO friendly untuk SEO. Kita menarget itu. Tapi ternyata yang dimaui Google, yang dimaui user itu cuma cara membuat artikel aja. Ya otomatis kita nggak naik-naik karena intinya cara membuat artikel aja, bukan membuat artikel yang SEO friendly. Contohnya gitu, masih banyak sih kasus lain. Gitu. Jadi kita cek aja pakai Google Analytics. Nah, selanjutnya tujuannya, pastikan tujuannya itu apa dulu. Kalau buat SEO dapat traffic, ya sudah dicek mana sih sebenarnya artikel yang nggak perform, penyebabnya apa. Terus kalau memang artikelnya tujuannya buat edukasi, ya sudah edukasi aja, nggak dapat traffic nggak masalah karena ini artikel cara penggunaan, misalnya gitu, tergantung tujuannya apa. Di list dulu kontennya. Gunakan tools yang dapat memudahkan kita buat menganalisis. Ada yang berbayar, ada yang free. Di list dulu artikelnya. Bisa tadi pakai Google Analytics atau langsung aja di sitemap-nya. Kalau artikelnya belum banyak di sitemap-nya mah nggak apa-apa. Tapi kalau artikelnya sudah banyak, repot juga. Kita bisa pakai tools seperti Ahrefs, Google Analytics itu bisa. Ini contohnya. Kalau yang pakai Google Analytics, diklik aja di all page-nya, nanti kan ketahuan yang nggak perform itu apa aja, yang nggak sesuai mana, pilihlah. Kita kan nggak hafal apa aja, pakailah template, di list. Template-nya macam-macam, bisa bikin sendiri atau bisa juga pakai template yang udah ada di Google, cari yang sesuai aja sama teman-teman. Intinya harus ngecek rankingnya, title-nya, target keyword-nya pastikan benar, goal kontennya itu apa, untuk traffic kah, untuk memang untuk hanya sekedar punya aja artikelnya, untuk panduan penggunaan atau untuk apa, terus cek juga meta deskripsinya, terus inbound link-nya tadi ada enggak, ALT text-nya, ALT image-nya, terus ada broken link-nya enggak di halamannya, dicek aja ada hal-hal ini. Pakai tools ya, kalau manual susah. Lalu lakukan action terhadap setiap kontennya. Update kah, di-rewrite kah, diganti ke bentuk format lain kah, di-delete kah, kalau memang nggak ada gunanya untuk apa kita menyimpan itu, delete aja, atau dipromosi ulang lagi kah, atau bikin konten baru lagi kah. Nah, ini contohnya kalau yang kita lakuin, misalnya tips dan trik mengamankan website, itu kita recycle jadi e-book, jadi video juga, dan teman-teman pun bisa lakukan hal yang sama. Lalu tips selanjutnya, improve CTR-nya, buat orang makin tertarik. Jadi diedit aja yang agak clickbait, tapi masih sesuai sama konteksnya, jangan yang asal clickbait-nya. Dan pastiin juga title-nya itu ada kata kuncinya. Seperti yang di materi pertama tadi yang Mbak Wede udah diajarin bikin judul juga. Itu memang penting. Terus yang penting cek kompetitornya.
pastikan kita itu punya nilai lebih dari kompetitor, entah itu ada videonya, entah topiknya lebih bagus, lebih kaya topiknya, apapun itu, pastiin SEO-nya itu kita udah bagus, pastiin juga kita punya nilai lebih dari kompetitor. Gitu. Nah, itu sekian materi tadi dari saya. Kalau mau belajar lebih lanjut, bisa juga ada di Niagoster blog atau e-booknya terkait SEO, on page, off page, semuanya ada.